Ceritain dong perjalanan waktu di IC. Dari awal sampai akhir. Wih, panjang banget nih ceritanya. Jadi awalnya aku pengen masuk IC itu di IC2. IC2 tapi karena itu UN kan. UN itu kelas 6 SD. UN nggak jadi, akhirnya masuk SMP baru ikut IC3 itu di Surabaya. Waktu audisinya di Surabaya lolos. Itu waktu itu ulang tahunnya Diva. Jadi aku bilang waktu itu lolosnya itu hadiah untuk Diva. Lolos di Surabaya, maju ke 42 besar, dan lolos. Akhirnya 14 besar dan gugur di 10 besar. Itu aja sih kayak. Momen yang paling gak bisa dilupain. Waktu Ray pulang. Waktu Ray Kenapa pulang tuh dan nangis? aku pulang juga. Itu Alvin nangis parah. Dia marah-marah gitu loh. Ngerti. Tapi dia lagi di Bali sekarang. Aku mau ketemu dia sih kayak beberapa hari ke depan. Foto bareng jangan lupa ya. Biar ada bahan repost ya. Kalau saingan terberat waktu Nggak ada. kecil. Nggak ada. Karena aku mikirnya nggak ada saingan sih. Saya yang paling ini ya berarti. Karena aku paling hebat, paling the best. Mantap. Kayaknya nggak ada saingan. Terus dulu satu kamar sama siapa, Dev? Ini siapa ya? Nyopon. Iya, si Nyopon. Sama Nyopon sekamar. Nyopon yang kecil tuh inget nggak? Yang paling deket? Iya. Paling dekat sama Alvin Ray. Sama Ozzy baru-baru sih. Baru-baru setelah kelar IC. Terus kita buat grup namanya Batch Readers. Jadi Batch Readers tuh ya anak-anak eksis yang sekarang eksis di timeline kalian. JJ, Marsha, siapa ya? Ini Zaines, Dayat, terus Kevin Gutomo, ya famous sekarang lah. Cuman waktu itu udah bubar, udah mungkin lupa satu sama lain juga. Itu yang bikin aku dekat sama Ozzy pertama. Saya masih sama Ray, Zevana juga dekat dulu, Zevana, terus siapa lagi ya? Oik sempat dekat juga. Siapa ya? Itu aja sih kayak. Karena kayak aku ngerasa nggak ada forum kita untuk dulu itu nggak ada forum kita untuk silaturahmi kayak gini, ngerti nggak sih? Maksudku kayak makanya sometimes aku kayak nyesel kenapa sih aku dulu terkenalnya gitu. Atau mungkin kenapa sih dulu tuh nggak kepikiran kayak sekarang, ngerti nggak sih? Maksudnya yang lebih bisa dekat sama IC lover dan sebagainya. Karena kan di zaman itu kan beda banget ya perlakuan artis zaman sekarang sama zaman dulu gitu. Yang kalau zaman dulu kan kita gapnya kerasa banget kan antara artis sama fan itu kerasa banget gapnya. Itu hal yang pasti. Cuman kalau sekarang coba lihat deh, biasa kan komen-komen dan sebagainya lebih ya aku ngerasa ini suatu perubahan yang positif sih. Jadi toh sama-sama manusia kan gitu istilahnya. Itu. Oke, kalau yang paling iseng terjadi. Daud gila. Sebenarnya kita punya grup Icil 3 kan di Instagram. Kita punya itu pun baru buat waktu ada proyekannya si
siapa waktu itu mau buat ya? Dayat deh kayaknya yang Heal the World itu loh. Nah, kita iya, baru Dayat. buat grup itu di sana. Jadi kayak apa ya? Kayak ngerasa nggak ada ikatan yang enak lah. Maksudnya kalau kita ngelihat kayak idol kan dia memang solid bersegitu memang solid. Apalagi yang 5 besarnya emang solid bersegitu. Cuman kalau di kecil mungkin karena itu udah keterbatasan teknologi zaman itu, perbedaan pola pikir, jadi kita kayak nggak ngerasa dekat banget lah sama lain. Ya paling dekatnya secara personal aja. Yang paling intens sampai sekarang siapa nih? Yang sering dikontak? Ozzy, Ray nggak terlalu. Sama Ozzy sih paling sering kontak. Beberapa kali ke Bali ketemu. Terus nih ada pertanyaan. Kalau misalnya sebagian orang masih manggil kamu idola cilik, gimana tanggapan Nggak kamu? masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Oke, mantap. Emang sebelumnya ada yang bilang masalah? Enggak sih, cuman Bentar, ini teman-teman udah ngundang berapa orang? ngundang apanya nih, Dev? Yang Zoom meeting Nge-Zoom. bareng? Kemarin sih kita udah sama Kak Kiki. Kiki idola cilik 1. Terus Ozzy pernah, Alvin juga pernah. Nova Daud pernah, Nova pernah, Keke Keke pernah, pernah, Rizky pernah. ya Rizky. Udah gitu aja sih. Nah, iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terus sekarang seorang Deva pengennya dipanggil apa sih? Lawyer kah? Anak band? Apa Anak ya? kecil? Ya aku Atau siapa? senyaman kalian aja sih. Maksudnya as long itu bikin kalian suka manggil aku seorang. Cuma kalau ditanya aku ini pengen dikenal sebagai apa, aku lebih memilih menjadi seorang public figure sih. Karena itu role-nya luas banget kan. Jadi kan public figure itu nggak mesti expert di satu hal kan gitu. Artinya mungkin public figure lebih ke jadi role model orang lah, jadi orang yang menginspirasi, lebih ke sana sih. Tapi terserah mau tetap melihat aku sebagai seorang penyanyi, apakah seorang lawyer atau akademisi atau apa, terserah. Cuman aku sempat ngerasa kayak di satu titik dimana aku mikir kayak who am I? Aku nih siapa sih sebenarnya gitu? Apakah aku seorang influencer model foto di Instagram dengan OOTD-nya? Apakah aku seorang penyanyi dan lain sebagainya? Sempat ngerasa down sih kayak who am I? Aku siapa sih? Gitu. Cuman ya pada akhirnya aku menemukan jawaban bahwa ya aku seorang public figure yang pernah terjun di segala lini. Kurang lebih itu sih. Jadi lebih bijaksana lah. Mantap.